dan secara tunda ibadah ini. Dengan itu marilah kita datang di hadirat Tuhan. Kita akan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian dengan judul Satu Hal Yang Kurindu dari 324 Merah. Sedang kita semuanya bangkit berdiri. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan dari awal. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kita naikkan pujian ini dari awal. Satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, diam di dalam rumah-Mu Tuhan. Diam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu.
Yesus. Benar Tuhan, kami datang di tempat ini Tuhan untuk lebih dekat lagi kepadamu. Lewat pujian ini kami senandungkan buat kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Dan buat Tuhan, buat karena kasih karunia-Mu yang begitu besar Tuhan, Kau limpahkan bagi kami. Dan itu Tuhan, kami bawa hati kami Tuhan ke hadirat-Mu Tuhan. Mau lebih dekat lagi Tuhan lewat ibadah ini Tuhan. Kau baharui hati kami Tuhan lewat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hati kami Tuhan selalu dibenarkan oleh firman-Mu Tuhan, dan dituntun oleh firman-Mu. Terang firman-Mu menjadi pelita bagi setiap langkah hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah kuasa-Mu saja yang berhadirat di tengah-tengah ibadah ini Tuhan. Segala kuasa-kuasa kegelapan roh jahat yang tidak senang akan jalannya ibadah ini Tuhan, yang mengganggu hati pikiran kami Tuhan, kami mau satukan hati kami, hancurkan hanya dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus-Mu dan kuasa darah-Mu melingkupi hati kami Tuhan dan ruangan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang menuju ke tempat ini Tuhan. Tibakan dengan tidak kurang satu apapun Tuhan, dan datang dengan sukacita penuh memuji memuliakan nama-Mu dan menikmati berkat firman-Mu. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, jamah dia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur, kami alaskan doa ini. Haleluya Bapa, amin. Silakan duduk kembali. Kita angkat pujian selanjutnya, Hanya Dekat Allah Saja, dari buku 154 kuning. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batu, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja, hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batu, hanya Dia kota benteng. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sekali lagi, hanya dekat Allah saja, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batu, hanya Dia kota benteng. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Ya, puji bagi Tuhan. Hanya dekat Allah saja kita akan mendapatkan ketenangan. Dengan itu, marilah kita bawa hati kita datang di hadirat Tuhan dengan merendahkan diri, sebab kasih Tuhan tidak pernah berhenti dalam setiap langkah hidup kita. Ada amin? Ya, kita angkat pujian selanjutnya, Besar dan Perkasa Allah Kita. Saudara kita semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Besar dan Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Dari awal. Besar dan perkasa Allah kita. Semuanya nyanyi. Besar dan dahsyat Dia, besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu,
Puji Sang Raja, besar dan perkasa Allah kita, besar dan rahasia Dia. Ku jatuh cinta, ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalamnya lagi. Yesus indahlah, indahlah, semakin indah cintanya antara Allah dan aku. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Kau Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Kau Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Kau Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Kau Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Ya, bagi Tuhan, silakan duduk kembali. Ya, kekasih jiwa kita hanya satu, yaitu Yesus Kristus, mempelai pria surga yang mengasihi kita. Itu marilah kita bawa hati kita lebih dekat lagi kepadanya. Kita angkat pujian selanjutnya, dengar Dia panggil nama saya. Panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah haleluya, oh giranglah puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar Dia panggil, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, 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 ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ya, puji bagi Tuhan. Tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita angkat pujian dengan judul Sungguh Indah Kau Tuhan.
cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Dari awal kita angkat pujian ini, ku cari wajah-Mu. Saya undang kita semuanya bangkit berdiri. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, indah Kau Tuhan. Firman Tuhan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Penuh kasih dan sayang.
Engkau sumber. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami dan Engkau terus mengasihi kami di tengah dunia yang gelap. Terang firman-Mu bisa menyingkirkan kesuraman kegelapan sehingga masa depan kami menjadi terang kembali. Karena ibadah itu besarlah labanya, berguna untuk apapun, baik untuk hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Dijangkau oleh ibadah kami, semua kebutuhan kami, asal kami percaya pertolongan, mujizat, kesembuhan pasti terjadi bagi kami sekalian. Kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, boleh. Tuhan, kita buka Alkitab kita dari kitab Mazmur 105. Mazmur 105 ayat 4 sampai yang kelima. Temanya adalah carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu, ya. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Mazmur 105 ayat 4 sampai yang kelima. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Ya, sampai di situ saja ya. Jadi firman Tuhan mengatakan carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu, ya. Selalu berarti terus menerus, ya. Ya. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan dan kita bisa mengenal wajahnya yang ramah dan lemah lembut. Jadi ini adalah perintah Tuhan pada kita, ya, supaya kita mencari Tuhan dan kekuatannya, ya, selalu, dan kita selalu mengingat perbuatan-perbuatannya yang ajaib, ya, perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Ya, ajaib itu artinya heran. Heran. Ya, orang umpamanya bisa membuat kayu jadi meja, itu udah biasa, ya kan? Nah, tapi kalau orang bisa tadinya buta tapi bisa melihat, itu tanda heran. Apalagi umpamanya orang yang sudah mati bangkit kembali, ya, itu tanda heran. Ya, jadi perbuatan ajaib itu kalau ditulis dalam Alkitab disebut agaknya dunia ini tidak bisa memuat kitab yang harus ditulis. Kalau semua dibuat dalam buku,
apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus, agaknya dunia ini tidak bisa memuat kitab yang harus ditulis. Saking banyaknya. Ya. Jadi tidak semua tanda ajaib yang dibuat oleh Tuhan Yesus ya ditulis. Ya. Hanya dalam 4 Injil itu ya, memang banyak, tapi tidak semua ditulis. Alkitab mengatakan kalau ditulis semua, rasanya bisa dunia ini tidak bisa memuat kitab yang harus ditulis. Bisa nanti lautan, air laut bisa menjadi tinta semua. Ya, hanya untuk menulis perbuatan Tuhan Yesus. Tapi yang ditulis itu hanya sebahagian. Ya, tujuannya adalah supaya kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan. Ya, supaya oleh iman kita kepadanya kita beroleh hidup yang kekal. Ya, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi tidak semua perbuatan Tuhan ditulis. Ya, ada orang mengatakan seandainya ditulis semua perbuatan Tuhan, agaknya lautan, air laut itu bisa semua menjadi tinta. Ya, saking banyaknya perbuatan Tuhan Yesus selama kurang lebih 33,5 tahun di dunia ini. Ya, jadi begitu banyak perbuatan Tuhan. Ya, tapi hanya sebahagian ditulis. Ya, supaya kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau kau mengaku dengan mulutmu Yesus adalah Tuhan dan yakin dalam hatimu bahwa Allah sudah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu pun akan selamat. Ya, selamat itu ya sampai ke surga lah, begitu. Sampai ke surga. Tujuan kita kan surga, ya kan? Amin. Sampai ke surga. Ya, tujuan akhir kita sampai kita ke surga. Jadi ada banyak tanda ajaib yang dibuat oleh Tuhan. Kalau dalam perjanjian baru itu, tanda heran pertama adalah air menjadi anggur di pesta di Kana di Galilea. Jadi itu mujizat pertama, air menjadi anggur, air tawar. Air apa? Air tawar. Tawar. Kita minum, sering ya minum air tawar kan? Tiap hari ya, tawar. Kita minum. Tapi Tuhan membuat air tawar menjadi air anggur. Mana lebih mahal kira-kira? Air tawar mah gratis tuh. di depan itu ada tuh gratis. Tapi kalau sudah air anggur itu mahal. Amin. Mahal dan nikmat, enak. Ya. Jadi itu mujizat pertama. Pada pesta di Kana di Galilea. Ya, cara mendapatkannya itu diundang Tuhan. Tuhan Yesus diundang. Kalau nggak diundang ya nggak hadir dia. Ya, jadi dalam rumah tangga nikah itu Yesus harus diundang karena pasti terjadi kehabisan air anggur. Pasti terjadi. Air anggur itu adalah kesukaan.
air anggur pertama itu adalah kesukaan dari daging. Dari apa? Daging. Ya, bisa kesukaan karena suaminya ganteng umpamanya. Karena istrinya gelis. Tapi lama kelamaan jadi bosan. Jadi bosan. Tadi ya nggak mau pisah tempat tidur, wah malah sudah berjauhan. Nah, itu berarti air anggurnya sudah habis. Ya, jadi kalau air anggur sudah habis, Yesus diundang. Yesus diundang. Apa yang dikatakan kepadamu, perbuatlah. Di situ ada 6 tempayan. Berapa tempayan? 6. Angka 6 itu angka apa tadi? Manusia. Karena manusia dicipta pada hari yang ke-6. Ya, jadi Tuhan itu membuat manusia sebagai ciptaan yang terakhir. Ya, setelah semua kebutuhannya tercipta, barulah manusia. Jadi bukan manusia dulu, baru nanti Adam dan Hawa dicipta. Mau makan nggak ada makanannya, mau minum nggak ada minuman. Ya. Nah, tapi setelah semua kebutuhan manusia terpenuhi, barulah dicipta manusia. Jadi jangan khawatir. Sebenarnya semua kebutuhan kita sudah Tuhan siapkan. Amin. Sudah Tuhan siapkan. Ya, makanya disebut jangan khawatir mengenai hidupmu, mengenai apa yang dimakan, diminum, dipakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah. Nanti semua akan ditambahkan kepadamu. Ditambahkan. Kerajaan Allah bukan soal makan dan minum. Kerajaan Allah itu soal sukacita, damai, sejahtera. Amin. Dalam kebenaran. Kerajaan Allah sukacita. Amin. Amin. Nah, pernah Tuhan mengutus murid-murid, ya, waktu mereka diutus memberitakan Injil, usirlah setan-setan demi namaku, sembuhkan orang kusta, tahirkan orang kusta. Ya, mereka pergi memberitakan Injil. Ya, ada 12 rasul, ada 70 murid. 12 rasul, 70 murid. Jadi berapa semua itu? 80. Wah, pergi memberitakan Injil. Mereka pulang, bawa lapor. Mereka berkata, juga setan-setan tunduk kepada kami. Setan-setan tunduk kepada kami. Ya. Jadi setan itu tunduk kepada orang percaya. Amin. Amin. Dan setan itu banyak namanya. Banyak apa? Namanya. Sesuai dengan pekerjaannya, itulah namanya. Sesuai dengan apa? Pekerjaannya, itulah namanya. Pernah Tuhan berjumpa dengan setan bisu. Setan apa? Bisu. Jadi namanya setan apa? Bisu. Membuat orang tidak bisa berbicara. Nah, jadi setan itu ada namanya. Ya, makanya Tuhan tumpah tangan, hei setan yang membuat bisu. Nah, yang membuat bisu, enyah pergi di keluar.
Jadi akhirnya orang ini tidak bisu lagi. Bisu artinya berkata-kata tapi tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Itu sama dengan apa? Bisu. Saya emang nggak bisu, tapi kalau saudara ngomong nggak ada artinya, bisu. Ngomong nggak ada artinya. Omong yang sia-sia. Amin. Jangan omong yang sia-sia. Hendaklah perkataanmu dimasinkan. Ya apa? Dimasinkan. Jadi jangan hambar. Jangan apa? Hambar. Tapi ada rasa. Ingat, mati dan hidup dikuasai lidah. Mati dan hidup dikuasai apa? Lidah. Banyak orang masuk neraka gara-gara lidahnya itu. Gara-gara apa? Tapi orang juga masuk surga karena lidah. Pergunakanlah lidah saudara dengan benar. Amin. Amin. Hendaklah perkataanmu dimasinkan. Jangan hambar. Berkata-kata yang bermakna, yang berguna. Ya. Jadi mujizat. Kalau dulu zaman Musa di Mesir ada 10 tulah. Ada berapa tulah? 10. Ya. Itu silih berganti. Ya. Air berubah menjadi apa? Darah. Terus nanti hujan batu. Hujan apa? Batu. Kematian anak sulung. Kematian apa? Anak sulung. Terus nanti gulap gulita. 3 hari 3 malam. Ya. Nanti terakhirnya itu Firaun, keretanya, kudanya tenggelam di Laut Merah. Tenggelam di Laut Merah. Tapi bagi umat Tuhan laut itu jalan. Jalan. Lewat apa? Angin. Bertiuplah angin timur. Dia buat air itu kiri kanan menjadi tembok. Ya, tembok. Tadi Firaun mengejar. Ya. Kiri kanan mereka itu Baal Sepon. Baal Sepon. Di belakang Firaun. Di depan apa tadi? Laut. Ini namanya posisi terjepit. Posisi apa? Terjepit. Pernah terjepit? Halo, pernahkah terjepit? Maju salah, mundur salah, kiri kanan tak bisa, aduh, inilah mungkin akhirnya kehidupan. Biasanya kalau terjepit dianggap sebagai akhir. Ya, tapi Tuhan berkata kepada Musa, angkatlah tongkatmu, angkat tangan. Angkat apa? Tangan. Begitu diangkat tangan, angin timur bertiup. Angin apa? Angin timur. Dia buat laut itu terbelah 2 menjadi tembok di sebelah kanan, di sebelah kiri. Air menjadi membeku. Beku. Ya, jadi begitu. Kalau dalam keadaan terjepit, mengangkat tangan. Amin. Mengangkat apa? Tangan. Mengangkat tangan artinya berserah kepada Tuhan. Amin. Kehendak mulai yang jadi. Namanya sudah berserah. Ya kan? Dalam peperangan juga begitu. Kalau musuh udah ngangkat tangan, ya nggak bisa ditembak. Udah, selamatkan. Jadi kita berserah.
angkat tangan Tuhan tidak mampu lagi. Tidak mampu. Kalau kita kalau kita angkat tangan Tuhannya bagaimana? Turun tangan. Kalau kita turun tangan, Tuhannya angkat. Kita mengangkat tangan. Tuhan turun tangan. Dibukanya jalan. Amin. Dibuka jalan. Dikirimnya angin. Angin itulah Roh Kudus. Pada hari Pentakosta bertiuplah Roh Kudus seperti tiupan angin yang kencang. Amin. Jadi Roh Kudus itu, angin itu apa? Roh Kudus. Roh Kudus itu penolong. Yesus sudah ke sorga, diutuslah Roh Kudus menolong kita. Amin. Jadi ada menolong kita selalu siap menolong kita. Amin. Ya, ada 3 tingkatan nih Roh Kudus. Pertama, diurapi. Pertama apa? Diurapi. Kedua, dipenuhi. Kedua, dia apa? Penuh. Ketiga, permanen. Apa artinya permanen? Tinggal tetap. Setiap orang yang percaya itu sudah diurapi. Sudah apa? Diurapi. Sebab tidak mungkin orang mengaku Yesus adalah Tuhan tanpa urapan. Tapi baru diurapi. Bisa mengerti saudara? Kalau dalam kemah suci ini halaman. Ini dulu diterima oleh Musa ya di Gunung Sinai, tempat ibadah Israel. Nah, ini namanya kemah suci. Nah, kemah suci ini halaman. Nah, diurapi. Urapi. Diurapi. Nah, ini dipenuhi mulai baptisan Roh Kudus, penuh Roh Kudus. Nah, penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus. Ya, pada hari Pentakosta turunlah Roh Kudus seperti tiupan angin yang kencang. Semua mereka penuh. Berapa orang banyaknya? 120 orang. Laki-laki, perempuan, semua penuh. Amin. Jadi kita harus penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu penolong. Seandainya manusia bisa hidup berkemenangan tanpa Roh Kudus, nggak perlu diutus Roh Kudus. Tapi di dunia ini banyak pencobaan, banyak masalah, banyak persoalan. Kita tidak bisa sendiri, maka diutuslah Roh Kudus. Nanti dia menolong ketika dalam kesulitan. Ada kesulitan dihadapi? Halo, ada nggak kesulitan? Biasanya mah sulitnya di apa? Selalu kayak apa tuh? Duit. Aduh sulit, dapat duit susah. Belajar jangan hidup dari duit. Amin. Orang benar hidup dari percaya. Amin. Kita hidup dari apa? Percaya. Kalau masih percaya pasti ada mukjizat. Amin. Kalau masih percaya pasti ada apa? Mukjizat. Ya, mukjizat itu masih ada, ya. Jadi dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, ya. Kita tahu mukjizat pertama tadi apa? Air menjadi anggur. Yang kedua apa? Mukjizat kedua apa? Apa? Seorang anak yang sakit menuju kepada kematian. Ya, orang tuanya datang. Datanglah sebelum anakku meninggal. Katanya kepada Tuhan, Yesus berkata, kamu tidak percaya sebelum melihat tanda. Pergilah. Dia pulang ke rumah. Ya, dia pulang. Anak itu sudah hidup kembali. Rupanya sempat mati dia tadi. Sempat
Mati. Anak itu hidup kembali. Itu mujizat. Ya, jadi nikah, buah nikah itu ya mendapat mujizat. Tadi untuk nikah apa? Air menjadi anggur. Baru untuk buah nikah yang sakit disembuhkan atau dibangkitkan. Ya, masih banyak lagi ya. Nah, perbanyakkan roti. Berapa kali Tuhan perbanyak roti? 2. Ya. Pertama yang makan berapa orang? 5.000. Itu baru laki-laki. Belum dihitung anak-anak dan perempuan. Kalau jumlah anak-anak umpamanya 5.000, jumlah perempuan 5.000, yang makan berapa itu? 15.000. Ya kan? Tadi dari mana? 5 roti 2 ikan. Sedikit ya. Cuman sedikit. Tapi Yesus dia mengucap syukur. Mengucap syukur. Alkitab mengatakan mengucap syukurlah di dalam segala hal. Amin. Mengucap syukur. Jangan bersungut-sungut. Ya. Terutama saat kita memiliki bekal hanya sedikit. Bekal hanya sedikit. Rasanya tidak cukup. Tidak cukup. Wah, bagaimana ini? Bisa cukup enggak nih? Mengucap syukur. Ya. Mengucap syukur. Nanti mujizat pasti terjadi. Ya, itu pertama. Ada lagi kedua kali. Ya. Yang makan berapa orang yang kedua kali? 4.000. 4.000. Kemudian sisa berapa? 7 bakul. Masih ada sisa. Amin. Alkitab mengatakan orang makan kenyang ada sisanya. Orang makan kenyang ada sisa. Ya. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir. Ya, kalau bahasa Alkitab itu khawatir itu artinya ditarik ke arah yang berlawanan. Apa artinya khawatir? Apa artinya khawatir? Kalau Tuhan tarik kita ke kanan, khawatir tarik kita kemana? Kiri. Kalau narik kita 200 kilo ke kanan, 200 kilo ke kiri bagaimana? Tambah besar lagi khawatirnya, tambah besar ditarik. Aduh. Rasanya menderita. Khawatir itu membuat saudara menderita. Makin besar khawatirmu, makin ditarik saudara kepada kehancuran. Makanya disebut jangan khawatir tentang hidupmu. Amin. Amin. Serahkanlah segala khawatirmu sebab Dia memperdulikan kamu. Amin. Siapa peduli pada kita? Tuhan. Siapa peduli pada kita? Tuhan. Ya, kalau Tuhan itu peduli, ya. Jadi jangan sudah siapa yang peduli pada saya? Ya Tuhan. Ya, saya melayani Tuhan sejak udah full timer saya sejak tanggal 10 bulan 3 tahun 80. Udah berapa lama itu? Saya sudah full timer. Dulu saya mahasiswa tinggalin, bisnis tinggalin, semua tinggalin. Yes, tinggalin. Ada dulu uang saya kasihkan. Ke sekolah Alkitab saya. Belajar hidup dengan iman. Amin. Nah sampai sekarang masih hidup. Amin. Hidup ya, saya masih hidup ya. masih hidup. Ya kan? Orang benar hidup dari percaya. Selagi percaya pasti hidup. Amin. Selagi percaya pasti hidup. Ya, jadi jangan khawatir mengenai hidupmu. Boleh dibaca dulu ya. Ya, boleh 1 Petrus 5 dulu. Perhatikan. Ayat 5 mulai.
Ya. 1 Petrus pasal 5. Boleh 5 mulai? Perhatikan. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. Ayat yang kelima ya. Terus. Tunduklah pada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, Ya, tetapi jadi mengasihi Tuhan orang menentang yang siapa? Congkak. Apa artinya menentang ya? Melawan ya. Tuhan melawan orang yang sombong. Kenapa ada iblis? Sudah tahu asal mulanya iblis. Iblis kan Lucifer. Dikasih kedudukan yang tinggi dia di surga. Kedudukan apa? Tinggi. Dikasih kedudukan dia berkata, aku mau mengatasi yang maha tinggi. Aku mau menyamai Tuhan. Mau menyamai siapa? Tuhan. Akhirnya Tuhan lihat hatinya sombong. Ingat, awal kehancuran adalah kesombongan. Apa awal kehancuran? Kesombongan. Awal peninggian adalah kerendahan hati. Apa awal peninggian? Rendah hati. Kalau orang makin rendah makin ditinggikan. Tapi kalau orang makin sombong makin direndahkan. Pilih mana saudara? Lu mau tinggi hati, mau rendah hati? Belajar seperti Tuhan Yesus ya. Padahal dia Allah pencipta langit dan bumi. Dia berkata, aku ini rendah hati, lemah lembut dan rendah hati. Mari padaku semua orang yang letih lesu. Amin. Aku akan memberikan sentosa, kelegaan. Ya, jadi jangan ada ketinggian hati pada kita. Belajar rendah hati seperti siapa? Tuhan Yesus. Sudah selesai tadi bacanya? Ya, baca terus. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ya, tangan Tuhan itu kuat. Amin. Nah, rendahkan diri, merendahkan diri serendah-rendahnya. Ya, terus. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Iya, ada waktunya Tuhan meninggikan, pasti ditinggikan. Kalau Tuhan yang meninggikan, nggak bisa orang merendahkan. Tapi kalau Tuhan yang merendahkan, nggak bisa orang meninggikan. Sudah. Ya, tinggal dua saja. Kalau nggak ditinggikan, direndahkan. Pilih mana saudara? Ditinggikan. Rendahkanlah dirimu. Amin. Nah, makanya pagi-pagi bangun pagi merendahkan diri, berdoa. Tuhan, aku nggak mampu Tuhan. Aku ini lemah, aku ini janda, aku ini nggak ada apa-apa. Tidak ada apa-apanya. Coba ada angka 1 di depan, tambah 0 bagaimana? Tambah 0 nggak ada apa-apanya bagaimana? Tambah lagi 0-nya, tambah merasa diri tidak ada apa-apa, makin besar nilai saudara. Amin. Jadi ketika kita berdoa, Tuhan, aku ini tidak ada apa-apanya. Amin. Nanti saudara berkuasa. Doa saudara besar, kuasa. Terus perhatikan. Ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ya, jadi yang memelihara kita siapa? Tuhan. Amin. Amin. Yang memelihara kita siapa? Tuhan. Bayangkan Tuhan yang memelihara. Artinya yang bertanggung jawab untuk kebutuhanmu, masa depanmu. Amin. Amin. Nanti pulang jangan khawatir lagi. Ya, kalau ada kekhawatiran serahkan. Ya. Tadi apa artinya khawatir tadi? Apa artinya khawatir? Nah.
Apa artinya khawatir tadi? Nah, ditarik ke arah yang berlawanan. Tuhan bawa kita ke kanan, khawatir tarik kita ke kiri. Makin besar khawatirnya, makin menderita saudara. Makin sering khawatir, makin sering menderita. Gara-gara khawatir loh, baru soal khawatir. Makanya Alkitab mengatakan, serahkan segala khawatirmu kepadanya, karena dialah yang memelihara kamu, memperdulikan kamu. Jadi Tuhan itu care, peduli ke kita. Amin. Peduli. Nah, kalau Tuhan peduli, nggak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Ya, terus perhatikan. Ya. Ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi iblis itu seperti apa? Singa mengaum, mencari orang yang dapat telan. Ditelan. Jadi iblis itu seperti singa, mencari terus, semua dicari. Nah, yang dicari itu orang-orang yang khawatir tentang hidupnya. Sasarannya adalah orang yang khawatir dalam hidupnya. Makanya jangan khawatir. Ya, firman Allah mengatakan, aku mau supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Amin. Kita hidup tanpa kekhawatiran. Ya, nggak ada rasa khawatir. Karena khawatir itu tadi menarik kita ke arah yang berlawanan. Ditarik, diseret kita. Aduh, rasa khawatir bawa saya ke satu tempat yang gelap. Tempat yang gelap. Tuhan bawa kita kepada terang. Khawatir bawa kita ke tempat yang gelap. Akhirnya ke bawah, akhirnya suram gelaplah masa depannya. Tinggal dalam kegelapan. Ya, makanya kita dengar firman Tuhan. Ya, ingat firman itu terang. Amin. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Nanti hidup kita jadi terang. Terang. Jadi apa? Terang. Masa depannya pun jadi terang. Ya, jadi Allah menolong orang itu, manusia hanya dengan berfirman. Percaya, mujizat terjadi. Amin. Hanya dengan apa? Berfirman. Iya kan? Patah. Jadi, melihat dia. Dengan berfirman. Amin. Angkatlah tempat tidurmu. Diangkat. Orang lumpuh bisa berjalan. Lumpuh artinya, perhatikan. Lumpuh artinya tidak ada kemajuan dari tahun ke tahun. Lumpuh. Nama orang lumpuh di situ saja dia, nggak ada kemajuan. Rohaninya nggak maju, masa depannya nggak maju, namanya lumpuh. Apa artinya lumpuh? Apa artinya lumpuh? Tidak ada kemajuan dari tahun ke tahun. Kalaupun dia harus ditandu dia. Ditandu. Diangkat. Jangan-jangan saudara udah bertahun-tahun gak ada kemajuan. Dia begini terus. Ya, dari tahun ke tahun. Ya, Tuhan berkata, angkat tempat tidur. Berjalanlah. Diangkat tempat tidur. Tadinya dia dibawa tempat tidur. Apa dibawa dia tempat itu, sekarang tempat tidur dibawa. Wah, itu. Tempat tidur dibawa artinya menghormati pernikahan. Apa artinya tempat tidur diangkat? Menghormati pernikahan. Suami mengasihi istri. Istri tanduk
Istri tunduk pada suami. Anak hormat pada orang tua. Iya kan? Enak kalau suami sayang pada istrinya kan? Betul nggak? Betul nggak? Lawan sayang apa ya? Benci. Aku benci sama kamu. Dulu I love you. Nggak mau tuh terus, tapi terus I love you. Tetap belum mau, tetap ya I love you. Pakai surat lah, apalah segala macam. Akhirnya menyerah, sudahlah berserahlah. Akhirnya mau. Dua menjadi satu. Dua menjadi apa? Satu. Suami jadi kepala, istri jadi tubuh. Jadi dalam rumah tangga itu siapa? Suami. Suami sebagai apa? Kepala. Istri sebagai apa? Tubuh. Bagaimana? Kalau kepala ke bawah, dibalik begitu. Kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Akrobatik. Banyak begitu nikah akrobatik. Istrinya jadi kepala. Rumah tangganya akrobatik. Memang bisa, tapi nggak bertahan lama. Nggak bertahan lama. Pasti jatuh. Aduh, asa nggak kuat. Jatuh. Maka jangan dibalik-balik itu, ya. Jangan dibalik nih nikah. Nah, jadi suami harus mengasihi istri tanpa batas. Tanpa apa? Batas. Tuhan berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Amin. Jadi Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Ini lihat, boleh baca dulu Wahyu berapa? Nah ini Wahyu 12 ayat 1, perhatikan. Nah ini gambaran gereja. Bukan asal ditulis nih. Coba Wahyu 12 ayat 1. Ya, seorang perempuan. Perempuan itu gereja, saya dan saudara. Ya, perhatikan. Wahyu 12 ayat 1. Ya. Wahyu 12 ayat 1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Suatu tanda besar di langit. Berarti di atas, ya. Terus seorang perempuan berselubungkan matahari ya, dan bulan di bawah berpakaian kakinya. matahari. Berselubungkan matahari. Allah kita adalah matahari. Allah kita adalah matahari. Kasih dan kemuliaan dia berikan. Dia berikan apa? Kasihnya. Jadi kita ini hidup dalam kasih. Dalam kasih tidak ada ketakutan. Karena ketakutan mengandung hukuman. Amin. Jadi kita ini ada di dalam kasih Tuhan. Nggak ada ketakutan. Tidak apa? Ketakutan. Karena ketakutan itu mengandung hukuman. Rasa takut itu sudah membuat kita tak khawatir. Takut. Tidur pun nggak bisa, ya kan? Namanya dalam ketakutan. Tapi Alkitab mengatakan, jangan takut. Aku menyertai engkau sampai kesudahan Allah. Amin. Janji Tuhan menyertai kita sampai kesudahan alam. Kalau Tuhan beserta kita, tidak perlu takut. Bersama Tuhan kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Ya, terus perhatikan. Ya. Dengan bulan di bawah kakinya. Ya, bulan di bawah kaki. Bulan itu dalam Alkitab disebut tanda darah. Tanda apa? Darah. Darah itu penebusan. Kita berdiri atas korban Kristus. Penebusan oleh darah Yesus. Amin. Jadi kita ini sudah ditebus. Kamu ditebus bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah. Kita berdiri atas korban Kristus. Nah, mempelai wanita, ya. Nah, ini bulan, Allah Anak, matahari itu Allah Bapa, Allah kita adalah matahari, bintang itu roh
Kudus, Allah Tritunggal. Amin. Allah apa? Tritunggal. Allah Anak, Allah Bapa dengan kasihnya, Allah Roh Kudus dengan pimpinannya. Amin. Roh Kudus itu memimpin kita, ya kan? Dari kebenaran kepada kebenaran. Ya, terus perhatikan. Dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Nah, ini mahkota. Bintang itu Roh Kudus. Apa bintang? Roh Kudus. Matahari itu Allah Bapa. Bulan itu Allah Anak. Karena yang berkorban adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, makanya bulan dalam tanda darah merah. Ditebus kita. Kamu ditebus bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah yang mahal, yang sama dengan darah anak domba yang tidak bercacat celah. Kalau kira-kira kalau saudara dijual, ada yang beli nggak kira-kira? Hah? Berapa lakunya? Gak ada yang beli ya. Tapi Tuhan membeli kita. Amin. Kita dibeli atau ditebus. Bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah yang mahal. Itulah darah Kristus. Jadi saudara ini berharga di mata Tuhan. Amin. Senilai darah Yesus. Amin. Mahal enggak darah Yesus? Mahal. Berapa nilainya? Tak ternilai. Senilai tak ternilai itulah Tuhan pakai membeli saudara. Amin. Supaya saudara merasakan kasih. Kasih Tuhan. Amin. Amin. Bayangkan saudara dihargai oleh Tuhan. Menghargai kita. Ya, kita dibeli dengan darah. Dengan darah Yesus yang sama dengan darah anak domba yang tidak bercacat celah. Makanya Yesus lahir di kandang domba. Ya, Yohanes menunjuk, Yohanes Pembaptis. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia. Boleh Yohanes 1 ayat 29, perhatikan. Yohanes 1 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, Yesus datang kepada Yohanes, terus lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. iya, anak domba. Yesus lahir di mana? Di kandang domba. Kandang domba, maka disebut dia anak domba. Saudara lahir di mana? Di rumah sakit. Anak saudara lahir di mana? Mabersal. Kalau disebut nama rumah sakitnya anaknya itu Bonghar. Bonghar. Tapi kalau lahir di mana lahir? Sama bidan kan, sama sendiri aja. Kenapa? Gak ada duit. Yesus lahir di kandang domba. Kenapa? Karena nggak ada orang nerima. Ketok pintu nggak ada yang nerima. Tidak ada yang nerima. Akhirnya justru Maria masuk di kandang domba. Lahir di situlah Yesus di tempat yang paling hina. Padahal dia itu raja segala raja. Tapi dia mau lahir di kandang domba yang hina. Begitu hinanya Tuhan. Matinya pun hinanya. Kuburnya pun numpang. Begitu miskinnya dia. Supaya kita menjadi kaya. Amin. Amin.
Kamu kaya oleh kemiskinannya. Amin. Nah. Udah kaya ini belum? Belum. Kekayaan itu kepercayaan. Kepercayaan. Soalnya ada yang mengatakan betapa sukarnya orang kaya masuk surga. Makin kaya makin susah masuk surga. Ya. Betul nggak? Oh, Alkitab mengatakan lebih mudah apa? Seekor unta masuk melalui lubang jarum. Gede nggak lubang jarum? Kecil. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk. Mau kaya nggak sekarang? Susah masuk surga. Ya. Tapi banyak juga orang kaya masuk surga. Amin. Banyak juga asal mau merendah. Ya, udah selesai tadi bacanya? Udah? Hah? Udah? Nah. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan tidak perlu khawatir. Yang segala khawatir diserahkan kepada Tuhan. Ingatlah, hidup adalah sebuah kesempatan. Ya, dan pintu masih terbuka. Amin. Pintu masih terbuka. Masuklah saudara. Jangan nanti setelah pintu ditutup baru datang mengetuk. Sudah terlambat. Makanya kebaktian jangan suka bukan berarti kalau terlambat nggak boleh datang, tapi jangan disengaja. Nanti pertolongannya suka terlambat begitu. Karena apa yang kita tabur pasti kita tuai. Saudara cepat-cepat datang, nanti juga mujizat pertolongan cepat datang. Karena apa yang kita tabur pasti kita tuai. Mari kita mau datang pada Tuhan. Kita angkat sebuah lagu. Ya. Apa? Sungguh indah kau Tuhan. Ya, kita tunduk kepala. Sebentar kami akan menerima perjamuan suci yang kami adakan di sini sebulan sekali. Mohon belas kasih kemurahan Tuhan, bubuhkan urapan-Mu, berkat-Mu, supaya kami lewat perjamuan suci, firman-Mu menjadi satu dengan kami. Sehingga kami mengalami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Saat kami terima firman-Mu, terima tubuh dan darah-Mu, kami dikuatkan, kami disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima korban Kristus. Mari dibagikan. Ya, jangan dimakan dulu, nanti sama-sama. Cari wajah-Mu, temukan
selalu dengar seruan hatiku. Indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menurut perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan. Amin. Penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menurut perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau. Kita pakai berdiri. Penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Indah Kau angkat tubuh Kristus dengan tangan kanan kita. Cawan darah Yesus kita taruh dekat pada hati kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin ini adalah tubuh Kristus? Mohon ampun atas segala dosa kita. Setelah kita mohon ampun, kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan dari Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Apakah saudara yakin ini adalah darah Kristus? Kita minum dalam nama Tuhan. Kita angkat tangan sejenak. Kita menyembah Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Kami berterima kasih buat korban-Mu yang kami terima hari ini. Memberi kami kekuatan baru. Memberi kami damai sejahtera. Kami hidup di dalam Allah. Kami bergerak di dalam Engkau. Allah kami adalah kasih. Kau mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Kasih itu mengampuni dosa kami yang begitu banyak dan memberi kepada kami kemuliaan-Mu untuk bisa mengatasi segala sesuatu. Kemuliaan-Mu mengatasi semua persoalan kami, dan kami terima semua persoalan sudah diatasi oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, mari kita angkat puji-pujian. Satu kali kita jalankan persembahan, satu kali untuk kas ya. Untuk kas. Ya. Oh ya, Tuhan selalu beri yang terbaik. Sinar terangnya tidaklah akan tersesat. Tuhan selalu beri yang terbaik bagi tiap orang yang mengasihinya. Yakinlah Tuhan beri yang terbaik. Meski kadang jalannya sukar dimengerti, tapi semua itu untuk kebaikan. Oh, Dia mempelai pria, pasti beri yang terbaik. Tuhan selalu beri yang terbaik orang yang mengasihinya. Yakinlah Tuhan beri yang terbaik. Meski kadang jalannya sukar dimengerti, tapi semua itu untuk kebaikan. Oh, Dia mempelai pria, pasti beri yang terbaik. Semua ada waktunya. Waktu kita bukan waktu Tuhan.
Tuhan bekerja, tepat waktunya. Tuhan pasti berikan yang terbaik buat kita. Ya, laporan keuangan ya. Ya, tampilin dulu. Ya, sambil kawan ditampilkan, kita doakan hati yang sakit, Opromando perempuan, Ibu Lydia, Sam, yang bulan Agustus. Ya, makasih ya buat laporannya. Kita pakai berdiri, itu dalam doa. Yang berulang tahun di bulan September, boleh Mak, ke depan ya. Yang berulang tahun di bulan 9 2025 ke depan. Haleluya. Ya, agak maju sedikit. Ya. Haleluya. Kita tundukkan kepala kita. Kami berdoa buat anak-anakmu yang berulang tahun di bulan 9 2025. Mohon belas kasih kemurahanmu, turunkan berkatmu rohani dan jasmani kepada yang berulang tahun Pak Siswanto dengan anaknya. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan. Terimalah berkat Tuhan berlimpah, kesehatan dan juga pertumbuhan iman, juga pekerjaan dipermudah oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus menjadi milikmu saat ini sampai selama-lamanya. Silakan kembali. Terima kasih anak-anakmu juga dalam minggu ini akan beraktivitas. Kami berdoa buat yang sakit, Oporomando, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Ibu Lydia juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Sam juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Dan yang mengikuti secara online baik langsung dan tunda, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Minggu ini aktivitas anak-anakmu akan dimulai. Tuhan sertai mereka, Tuhan buatlah mereka berhasil dalam pekerjaan, dalam usaha pendidikan, sehingga mereka melihat betapa ajaibnya Tuhan. Kalau beserta kami, apa yang tidak mungkin menjadi tidak mungkin bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pulanglah saudara dengan berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan berkati. Lanjut anak